Ingatkan orang ini, ngiangkan di telinganya. Keinginanmu untuk bertajrid seperti ini, padahal Allah menempatkan pada makam asbab. Kau punya istri, ada tanggung jawab di pundak. Kalau syahwat zahirah, semua orang tahu, minum, mabuk, nggak sholat, itu syahwat khafi, itu syahwat jaliyah, syahwat zahir. Tentu semua orang itu tahu salah, tapi syahwat khafiyah tidak semua orang tahu kalau itu salah. Bahkan dia bisa terjebak di dalamnya tanpa disadarinya. Seperti ini. Jika enggak, aku yakin. Ini yang di bawah tadi ini. Enggak, aku yakin. Aku sangat yakin sama Allah Ta'ala. Pokoknya enggak perlu aku ada urusan dengan asbab. Enggak perlu berkutat dengan asbab. Allah pemberi rezeki. Wa ma min dabatin. Pakai dalil lagi. Illa Allah rizquha. Tuhan enggak. Aku enggak mau gitu. Aku tinggalkan semua ini. Yang penting aku dekat denganmu. Malaikat geramanya tepuk malaikat, kata malaikat. Nggak paham juga kau tuh yang masuk Tuhan sama kau. Makom ini gini, ada orang keliru menganggap tajrid lebih tinggi daripada asbab. Nggak, salah. Salah. Yang afdal adalah yang paling baik. Bukan kaleng-kaleng gaji kita nih. Qala Sayyidi Al-Imam Asy-Syahid Ar-Rabbani rahimahullah ta'ala anhu. Hikmah yang kedua, al-hikmatu tsaniyah, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid al-inhitat anil himmatil 'aliyah. Mutiara hikmah yang kedua ini lebih kurang nih maknanya. Keinginanmu untuk bertajrid, nanti kita jelaskan apa maksud beliau Sayyidi Syekh tentang tajrid dan asbab. Keinginanmu untuk bertajrid padahal Allah menempatkan dirimu pada dunia asbab, maka sikap itu merupakan syahwah khafiyah, syahwat yang terselubung. Sebaliknya, keinginanmu untuk berasbab padahal Allah menempatkanmu, memposisikanmu pada keadaan tajrid, maka itu merupakan inhitat anil himmatil 'aliyah. Bentuk apa? Inhitat, jatuh, kita katakan, dari himmah yang tinggi. Bentuk kemerosotan dari himmah yang tinggi. Oke, nanti kita jelaskan, uraikan dari penjelasan beliau tentang mutiara hikmah yang tadi kita bacakan. Hadhil hikmatu taduru ala qutbaini itsnain. Ahaduhuma atau ahadihima ma yusammunahu at-tajrid wal akharu ma yusammunahu al-asbab. Fama ma'na hataini al-kalimatain? Kita baca terus ya, nanti baru kita uraikan. Yata'arradul insanu li halataini ithnataini. Al-ula ay yajida nafsahu mutaqalliban tahta sultanin min alamil asbab. Fa aynama taharrak wajada nafsahu amama asbabin la manasa lahu min ta'amul ma'aha. Fa hadhihi allati tusamma halatal asbab. Wa thaniyatu ay yajida nafsahu ma'zulan an sultanil asbab laysa lahu sabilun ilaiha idh takunu ba'idatan an mutanawalihi wa anil manakh alladhi aqamahu Allahu fihi wa tusamma halatat tajarrud awit tajrid. Hikmah ini tadur ala qutbain. Hikmah ini berkisar pada dua poros atau dua ketentuan, kutub poros. Ahaduhuma, salah satunya apa yang disebut oleh para ulama dengan tajrid. Itu yang pertama. Yang satunya lagi, wal akhar, apa yang mereka istilahkan dengan asbab.
Apa gerangan maksudnya? Dua kata ini. Apa maksud dua ungkapan ini? Kata dan istilah ini. Tajrid dan asbab. Kata beliau ini, ya ta'aradul insan li halatain isnatain. Setiap orang akan mengalami dua kondisi ini. Dua keadaan ini. Tajrid dan asbab. Setiap orang akan mengalaminya. Bisa mengalaminya, dapat mengalaminya. Yang pertama, dia dapati dirinya mutaqalliban tahta sultani min alamil asbab. Didapati dirinya mutaqalliban berkutat. Dia dapati dirinya berkutat. Ya bolak-balik. Dia dapati dirinya berkutat di bawah kendali alam asbab, kendali dunia asbab. Dia berkutat dengan asbab, berkutat di bawah kendali asbab. Dia dapati dirinya berkutat ya di bawah kendali asbab. Bagaimanapun dia bergerak, artinya beraktivitas, dia dapati dirinya di hadapan asbab. La mana salahu minat ta'amul ma'ha, yang harus dia berinteraksi dengannya. Jadi artinya yang pertama ini seseorang yang dia dapati dirinya bagaimanapun beraktivitas, bergerak, ya, berbuat, dia dapati dirinya ada di dalam rangkulan asbab. La mana salahu minat ta'amul, yang dia lihat tetap harus berinteraksi dengan asbab-asbab tadi. Inilah yang disebut dengan asbab katanya. Inilah yang disebut dengan kondisi atau keadaan asbab. Yang kedua, dia dapati dirinya ma'zulan, jauh dari sultan asbab, jauh dari kendali asbab. Laisa lahu sabilun ilaiha, enggak ada peluang dan jalannya terhadap asbab. Dia jauh dari urusan asbab, dia jauh dari kendali asbab. Ya, nggak ada jalan yang menghantarkannya ke asbab. Ittakunu, di mana dirinya ya ba'idatan, jauh sekali an mutanawalihi. Ittakunu ba'idatan, di mana, mohon maaf, takunu sini kembali ke asbab. Ittakunul asbabu ba'idatan, di mana asbab itu jauh untuk dapat digapainya. Jadi asbab di luar jangkauannya, di luar gapaiannya, jauh dari gapaiannya. Anil manakhillati, dan dari kondisi atau keadaan Allah menempatkan dirinya. Dan disebutlah, ya, diistilahkanlah kondisi ini dengan tajarrud atau tajrid. Jadi intinya begini. Setiap orang akan mengalami salah satu dua kondisi ini. Asbab dan tajrid atau tajarrud. Bisa saja sebelumnya dia asbab, kemudian tajarrud. Bisa juga sebelumnya tajarrud, kemudian asbab. Karena apa? Karena memang Allah yang menempatkan dia dalam kondisi-kondisi ini. Dua keadaan ini. Jadi setiap orang akan mengalami dua kondisi ini. Apa asbab? Asbabul hayat. Sarana, prasarana kehidupan, ya. Di mana seorang berkutat, bergelut dengan itu. Seperti nanti contohnya, atau kita lanjutkan dulu nanti penjelasannya nanti. Ya. Fal matlub minal mu'min billahi as-sa'i ila tanfidhi awamirihi ayanzura ilal halati allati aqamahu Allahu fiha fayata'amalu ma'ahu tibqatil kal halati. Ay ma yanbaghi ayusri'a fayastajiba limizajihi fi ta'amuli ma'a nizamil asbabi anan wal i'radi anha anan akhar duna ayatabayyana al-hala awil manakh alladhi aqamahu Allahu fihi innahu wal halatu hadhihi innama yata'amalu ma'a hawahu wa mizajihi wa in kanatis surah allati yudhiruha min nafsihi annahu yastajibu li awamirillah wa ahkamihi. Tilka hiya khulasatu ma'na hadhihi hikmah.
Walakin fal nufassil al-qawla fiha fi dhaw'i suwarin minal waqa'i allati yata'arradu laha kullun minna. Wal nabda bi tahlili syatril awwali minha iradatu kat tajrida ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Begini berikutnya kata beliau. Fal matlub minal mu'min, yang dituntut dari seseorang yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. As-sa'i, yang senantiasa menjalankan, memenuhi, yang menjalankan untuk memenuhi semua perintah-perintahnya. Hendaklah, yang dituntut dari seorang yang beriman kepada Allah, menjalankan titah-perintahnya adalah ayandur. Ayandur ini jadi apa ini? I'rabnya? Hah? Jadi apa kira-kira? Khobar? Khobar dari mana? Hah? Khobar dari matlub. Al-matlub minal mu'mini billahi wasa'i ila tanfidhi awamirihi ayanzura ilal halati allati aqamahullahu fiha. Jadi khobar daripada matlub, yang dituntut dari seseorang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa menjalankan titah perintahnya adalah ini yang dituntut. Apa yang dituntut kepada dia? Yanzur, memperhatikan kondisi keadaan yang Allah posisikan dirinya, sehingga ia ta'amal ma'ahu, dia berinteraksi dengan kondisi keadaan yang Allah tempatkan dia padanya, posisikan dia padanya, sesuai dengan kondisi itu. Dia berinteraksi sesuai dengan kondisi keadaan yang Allah tempatkan dirinya. Artinya kalau dia Allah posisikan, atau istilah kita nih, istilah untuk orang-orang ngaji gini namanya makom. Kalau Allah tempatkan dia pada makom asbab, dia berinteraksi dengan asbab itu. Kalau titipkan dirinya pada makom tajrid, dia interaksi dengan tajridnya. Itu maksudnya. Jadi seseorang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, senantiasa memenuhi perintah-perintahnya, as-sa'i ila tanfidh awamirihi ayanzur. Hendaklah setiap orang memperhatikan di mana dia Allah posisikan dan tempatkan, dudukkan makomnya. Nah, setelah dia lihat dia makomnya begitu, dia berinteraksi dengan makom itu. Dia jalani tuntutan makomnya. Kalau dia makomnya asbab, dia jalani tuntutan asbab-asbabnya. Kalau tajrid, dia jalani tuntutan tajridnya. Itu maksudnya. Oke? Aima yang bagi, maksudnya ma yang bagi ayusri'. Nggak boleh seseorang gegabah lalu memenuhi tuntutan syahwatnya dalam berinteraksi dengan asbab terkadang, atau berpaling dari asbab. Enggak. Jadi dia jangan gini. Seseorang yang dituntut dari seorang beriman kepada Allah Ta'ala adalah memperhatikan, melihat di mana dia ditempatkan Allah. Pada makom apa Allah dudukkan dia. Lihat itu, perhatikan. Lalu berinteraksilah dengan makom itu. Jangan dia gegabah lalu memenuhi tuntutan dirinya. Enggak, aku mau gini, aku mau begini. Enggak boleh. Perhatikan, Anda di makom mana? Udah, maka jalani tuntutan makom, berinteraksi dengan makom itu. Berinteraksi dengan keadaan, kondisi Allah menempatkan kita padanya. Ya. Jadi jangan seseorang dengan gegabah lalu memenuhi apa yang dia inginkan. Misalnya gini, Allah menempatkan makomnya asbab. Enggak, aku mau tajrid. Enggak boleh. Nah. Atau makomnya tajrid, enggak, aku mau berasbab. Enggak, jangan. Setiap orang hendaklah memperhatikan di makom mana Allah dudukkan dia, posisikan, maka hendaklah berinteraksi dengan tuntutan makom itu. Karena begitu Allah maunya dari diri kita. Jangan seseorang melihat dan memenuhi tuntutan keinginannya pribadi, syahwatnya, jangan. Nah, ini katanya mana? Aima yang bagi ayusri'a fayastajiba limizajihi. Jangan dia memenuhi keinginan syahwatnya. Fil ta'amul, dalam berinteraksi dengan ketentuan nizam, dengan ketentuan asbab. Satu saat kemudian dia berpaling dari asbab. Enggak. Ini bukan artinya gini, aku mau asbab sekarang, nanti mau tajrid. Enggak, bukan begitu. Selama Allah menempatkan kita pada makom itu, jalani makomnya. Nah, itu. Jadi jalani tuntutan makom yang Allah tempatkan, posisikan dirimu di atasnya. Jangan kau menjalaninya sesuai hasrat keinginanmu pribadi, enggak. Perhatikan makom di mana Allah menempatkanmu padanya. Oke. Duna ayat tabayyan. Jadi jangan dia
penuhi tuntutan keinginan dirinya dalam berinteraksi terkadang dengan asbab atau ditinggalkannya asbab. Duna tanpa yatabayyan, tanpa dia lebih dulu mengetahui jelasnya kondisi keadaan yang Allah tempatkan dirinya padanya. Duna yatabayyana al-hala awil manakhal ladzi aqamahu fihi. Innahu wal hala hadhi. Sesungguhnya hal itu, kalau Anda kata gini, Allah tempatkan dia pada makomnya, lalu dia nggak peduli dengan penempatan Allah. Dia mau bagaimana keinginan dia. Aku jalani hidupku sebagaimana maunya aku. Tanpa dia memperhatikan di makom mana dia Allah posisikan dan tempatkan. Itu, innahu, kalau begitulah dia, innahu wal hala hadhi. Sesungguhnya orang itu, kalau begini kondisinya, mana? Ini, innama sesungguhnya dia ta'amul, dia berinteraksi, ma'ahawahu. Dia berinteraksi, berbuat, itu sesuai dengan hawa nafsunya dan syahwatnya. Walaupun zahirnya, gambaran zahirnya dia sedang kanat suratul lati yuzhiruha, gambaran zahir yang dia jalani ya, itu dia memenuhi perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya. Zahirnya seakan-akan dia memenuhi tuntutan Allah, padahal sebenarnya dia memenuhi tuntutan syahwatnya. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menghindari makom yang Allah tempatkan dia padanya. Tunggu, kita lihat ini. Ini dari contoh nanti mungkin jelas. Tilkah ya khulasah. Demikianlah kesimpulan, ya. Tilka. Yang demikian itulah. Yang demikian itulah lebih kurang kesimpulan dari makna, ya, kandungan mutiara hikmah ini. Walakin akan tetapi fal nufassil. Mari kita rincikan, ya, penjelasannya. Al-qaula fiha fi dawi, ya. Kita rincikan keterangan daripada mutiara hikmah ini fi dawi suwarin. Nah, dalam gambaran, ya. Waqa'i, fakta-fakta, realita-realita yang setiap kita mengalaminya. Setiap kita mengalaminya. Artinya gini, kita coba lihat bagaimana ini pada realita kehidupan kita yang kita alami. Wal nabda, mari kita awali dengan mentahlil, menguraikan, ya. Merincikan syartul awal, para penggalan pertama daripada mutiara hikmah ini. Penggalan? Ini kan mutiara hikmah kita ini ada dua ungkapan. Kita uraikan, rincikan, ya, dan uraikan ungkapan yang pertama. Apa itu? Iradatukat tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk bertajrid padahal Allah menempatkanmu pada makam asbab, ya, kondisi asbab, itu merupakan syahwat yang tersembunyi pada dirimu. Contoh, rajulun anatallahu bihi mas'uliyata usratin. Kalau mau dibaris-barisin, biar saya baca satu paragraf ini. Rajulun anatallahu bihi mas'uliyata usratin, akramahu bi zaujatin, akramahu ba'da zaujah bi auladin. Idzan fahuwa muhatun bi asbabin tad'uhu ilal bahthi anir rizqi wa ilal kadah fi sabilihi. Tasawwar law anna hadzal insana. Cepat kali. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Tasawwar law anna hadzal insana wa huwa yuhawilu ayarqa ila mustawas salah wat taqwa wa ila sa'idit tauhid wa tawakkul 'ala Allah. Qala fi nafsihi la hajata bi ila suq wal kadah fihi min ajli rizqi li'anni muqinun bi qaulillahi ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa wa muqinun bi annal asbaba al maddiyata kullaha junudun biyadillah fala anqati an masyaghilid dunya wa aswaqiha ila ibadatillahi azza wa jalla wa qata'a nafsahu fi'lan anis suq wa an asbabir rizqi wal kadah bihujjati annahu yasbah ma'allah fi biharit tauhid wa annahu yara al musabbiba wa la yuridu ayata'amala ma'al asbab. Inna hadzal insan yantabiqu alaihi hadzal juz'ul awal min hikmati ibn Athaillah rahimahullahu wa la budda an nudzakkirahu biha fa naqulu lahu iradatuka tajrida ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Bisa kira-kira direka. Maksudnya panjang ini. Tapi ini singkat ceritanya nih. Kondisi contoh realita kehidupan setiap kita. Rajulun, seseorang, Allah letakkan pada pundaknya tanggung jawab keluarga.
Allah berikan dia kehormatan, Allah berikan dia nikmat penghormatan berupa istri yang mendampinginya. Setelah istri Allah limpahkan lagi buatnya, Allah datangkan anak-anak. Idzan, jika demikian adanya, maka orang ini muhatun, dilingkupi. Nah, dengan apa? Dengan asbab yang mengajaknya, yang menggiringnya untuk mencari rezeki dan bersusah payah dalam hal itu. Kenapa? Dia wajib untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Berarti dia dilingkupi dengan asbab ini. Nah, kemudian tasawwar, bayangkan, ya, tasawwar, bayangkan. Jika saja orang ini, orang yang tadi ini, orang yang Allah titipkan di sisinya tanggung jawab istri dan anak-anak, bayangkan. Jika saja orang ini wahwa yuhawil, dia berusaha untuk yarqa, untuk naik, nanjak, menanjaki mustawasalah, ya, posisi kesalehan diri dan ketakwaannya, wa ila sa'idi tauhid, sampai kepada maqamnya tauhid dan tawakal, pasrah kepada Allah Ta'ala. Lalu dia bergumam pada hatinya, la hajata bi ila suq, aku enggak butuh pasar. Aku enggak butuh dengan pasar dan bersusah payah untuk urusan itu. Dan bersusah payah hanya untuk urusan rezeki. Aku enggak butuh, karena aku yakin dengan firman Allah Ta'ala, fabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Ta'ala. Artinya dia ingin tinggalkan makomnya, dia terbang ke makom tajrid. Pokoknya Allah bilang, fabtagu indallahi rizqa, cari rezeki di sisi Allah, bukan di pasar, bukan dengan keringat, bukan, cari langsung di sisi Allah Ta'ala. Artinya gantungkan keyakinan, pasrahkan kehadiratnya. Nah, kemudian wa mukinun. Wah, lalu dengan wa mukinun, dengan keyakinan pada dirinya bahwasanya asbab itu, segala bentuk asbab material, ya, asbab material semuanya itu junudun biadillah, adalah bala tentara yang tunduk dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fala anqati, maka kata dia, aku putuskan dari segala kesibukan urusan-urusan dunia dan pasar-pasarnya, ya, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'a fi'lan, betul-betul dia lakukan itu. Anisuk, dia putuskan dirinya, dia putuskan apa? Dia tidak terikat, kayak gini, dia lepaskan dirinya dari keterikatan dengan urusan pasar dan asbab-asbab rezeki lainnya, sarana-sarana untuk mendapatkan rezeki, bersusah payah untuk itu, bihujjati, dengan dalih bahwasanya dia sedang yasbah, sedang berenang, tenggelam dalam lautan tauhid bersama Allah Subhanahu wa taala. Yasbah ma Allah, berenang bersama Allah di lautan tauhid. Wah, luar biasa ini. Nah, wa annahu yara, dan dia melihat, meyakini bahwa musabbib, musabbib, dia hanya melihat, memandang pada musabbib, hanya memandang pada Allah. Wala yurid, dia tidak ingin ya ta'amal ma asbab, dia ingin berinteraksi dengan asbab yang ada. Inna hadzal insan, orang ini yang tabiqu alaihi, berlakulah padanya penggalan pertama mutiara hikmah Ibnu Athaillah Sakandari ini. Orang ini harus kita ingatkan, ucapkan padanya, sampaikan padanya, iradatukat tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Nah itu. Ingatkan, ngiangkan di telinganya. Keinginanmu untuk bertajrid macam begini nih, aku sedang berenang bersama Allah dalam lautan tauhidnya. Wah, yakin sama Allah, nggak perlu dengan asbab, tinggalkan pasar, tinggalkan berletih-letih cari rezeki. Tenggelam dalam yakin kepada Allah Ta'ala. Yalah, dia bisa tak makan, anak bininya tak makan, ampuslah. Nah, gitu dia mau. Itu dia. Okay. Tinggalkan semuanya, tinggalkan. Orang seperti ini, bisikkan di telinganya, iradatukat tajrida, keinginanmu untuk bertajrid seperti ini, padahal ma'iqamatillah, padahal Allah menempatkanmu, memposisikanmu dalam maqam asbab. Allah titipkan di sisimu istri, ada anak yang harus dinafkahi. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makom dari Allah. Ketika Allah menyertakan pendamping di sisimu, nah, enggak, aku enggak perlu dengan itu. Aku ini berarti enggak beradab sama Tuhan. Ini. Nah, ingatkan orang ini, ngiangkan di telinganya. Keinginanmu untuk bertajrid seperti ini, padahal Allah menempatkan pada makom asbab. Kau punya istri, ada tanggung jawab di pundakmu untuk bagaimana menafkahinya, mengayominya, ya, menyenangkannya, membahagiakannya. Kau juga punya anak-anak yang perlu ditanggung jawabi. Bukan sekedar fisiknya, mentalnya, kepribadiannya, curahan kasih sayang.
Jangan ini dianggap nggak perlu. Nah ini, apa ini? Syahwat khafiyah. Zohirnya dia seakan ngabdi sama Allah, batinnya dia ngabdi sama dirinya. Zohirnya dia memenuhi, gini, zohirnya dia memenuhi panggilan Allah, batinnya, hakikatnya dia memenuhi panggilan syahwatnya. Intinya katanya. Iradatu kat tajrida ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Terselubung syahwatnya. Ternyata itulah keinginan nafsunya, syahwatnya. Hati-hati. Inilah kajinya. Inilah kajinya nih. Nakullahu. Ya, kita ingatkan orang ini. Nakullahu. Alaika qabla kulli syai' an tandur fil halah awil manakhil ladzi aqamakallahu. Laqad aqamaka tahta sultanin min alamil asbab. Wa dzalika indama ja'ala minka zaujan li zaujatin wa indama ja'ala minka aban li auladin wa indama anata bi unuqika mas'uliyata i'alatihim jami'an fa idza aradta an hadhil hal allati aqamaka Allahu fiha litattakhidha hadzal mawqif fa'lam annaka fi dhahir tumarisu tauhid wa fil batin tar'a hawa nafsika ittumatti'uha bi syahwatin min syahwatiha al khafiyah ghairil mu'lanah. Mutatalian ila an tatabaha bainan nas bi annaka munsarifun anid dunya ila Allah wa annaka la tata'amalu ma'a al asbab bal ma'al musabbib wa hadha ghalatun kabir wa khatir fi mizanid din wa syar'ihi wan nahji sahih fi awamirillah wa hukmihi an ta'lama anna Allah azza wa jalla indama ja'ala minka rabban li usratin faqad hammalaka mas'uliyata i'alatiha innaka la tata'amal fi hadhil halati ma Allah min ajli nafsika bina'an ala thiqatikal khassah bihi fi haqqi dhatik wa inma tata'amalu ma'ahu min ajli usratik zawjik auladik wa idza kana laka an taz'uma bi annaka tamliku min athiqah billah fi haqqi nafsik ma yaj'aluka tu'rid 'anid dunya wa tanqati lil ibadah wa ta'ah wa bi ayyi haqqin tajurru zawjaka wa auladaka ila mithli hadhihi thiqah wa ila mithli hadza zuhdi alladhi irtadaitahu li nafsik. Nah, dan seterusnya. Ya. Nakullahu, kita ingatkan orang ini, sampaikan kepadanya, alaika qabla kulli syai'. Sebelum segala sesuatunya, hendaklah engkau memperhatikan kondisi, keadaan, lingkungan, manah lingkungan ya, yang Allah tempatkan dirimu padanya. Jadi perhatikan dulu kondisi, keadaan, makom di mana Allah menempatkanmu. Allah telah menempatkanmu di bawah sultan min alamil asbab, di bawah kendali alam asbab, di bawah kendali dunia asbab. Dzalika, yang demikian itu ketika Allah ja'ala minka zaujan, ketika Allah menjadikanmu sebagai seorang suami bagi istri, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya. Wa inda ma'anata bi unukika, ya. Wa inda ma, dan tatkala Allah menempatkan atau menggantungkan pada pundakmu, lehermu, ke tanggung jawab menanggungi mereka, tanggung jawab menafkahi mereka seluruhnya. Fa idza aradta, jika kau berpaling dari ini, dari keadaan, kondisi dan makom ini, jika kau berpaling dari ini, jika kau berpaling dari yang Allah tempatkan, posisikanmu padanya ini, untuk kau ambil sikap seperti ini, artinya asbab ditinggalkan untuk tajdid, itu mauqifnya, itu keputusannya. Fa'lam, ketahuilah, sesungguhnya engkau secara zahir sedang menjalani ketauhidanmu kepada Allah yang luar biasa, tapi batinnya engkau sedang tar'a hawa nafsik, kau sedang memenuhi syahwat dirimu. Kau sebenarnya sedang merawat, memperhatikan dan memperhatikan syahwat dirimu, nafsumu. Itu mati'uha, di mana kau senangkan dirimu itu dengan syahwat-syahwatnya. Al-khafiyah, syahwat-syahwat yang terselubung, yang tidak jelas, nggak begitu nampak. Mutatalli'an ila antubahi. Seraya kau berharap kepada antatabaha, mungkin nih diserai dengan kemungkinan ini. Apa itu tatabaha? Kau merasa tatabaha, bangga, merasa bangga di antara orang-orang bahwasanya engkau munsharifun, telah meninggalkan dunia hanya semata-mata menuju Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahwasanya engkau la tata'amal, kau tidak lagi berurusan dengan asbab sama sekali. Akan tetapi kau sedang berurusan langsung dengan musabbibul asbab, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, lihat ini. Wa hadza, ini adalah ghalatun kabir, adalah kesalahan yang besar, wa khatir, dan sangat bahaya. Fi mizan, dalam timbangan dan neraca agama. Ya, ini adalah bentuk kesalahan dan bahaya besar dalam timbangan dan syariat Islam. Wan nahji sahih, jalan, dan juga kesalahan besar ya pada jalan yang benar ya, pada mentaati dalam menjalani perintah-perintah Allah dan ketentuannya. Anta'lam anallah ya. Hendaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla indama ja'ala, ketika dia menjadikan engkau sebagai kepala rumah tangga, maka sungguh Allah telah membebankan kepadamu tanggung jawab menafkahi mereka semua. Innaka la tata'amal fi hadhil hala ma Allah. Sesungguhnya engkau tidak berinteraksi dalam keadaan ini bersama Allah. Min ajli nafsik, bukan hanya karena dirimu saja, dengan didasari dengan keyakinanmu yang khusus kepada Allah Taala. Fi haqiqatik wa innama, sesungguhnya engkau berinteraksi dengan makom ini ya bersama Allah, berhubungan dengan Allah Taala dalam makom ini disebabkan karena keluargamu, tanggung jawab pada keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Wa idza kana laka antazum, jika kau mengklaim ya, atau jika kau meyakini bahwasanya engkau memiliki keyakinan yang besar kepada Allah untuk keyakinan untuk dirimu ya, yang membuatmu berpaling dari dunia dan hanya fokus dengan ibadah semata, fokus dengan ibadah taat semata. Dengan alasan apa? Dengan hak dan alasan apa kau seret istrimu dan anak-anakmu untuk seperti keyakinan yang ada pada dirimu itu? Wa ila mithli hadza zuhdi, dan bentuk kezuhudan seperti ini yang kau ridhokan untuk dirimu. Itu lebih kurang terjemahannya kalau penjelasan seperti ini. Jadi orang yang Allah dudukkan, posisikan pada makam asbab. Mana makam asbab tadi? Allah datangkan dunia kepadanya. Nah, apa itu? Istri sebagai pendamping, anak-anak, yang mana ini menjadi tanggung jawabnya. Nah, dia berkewajiban, agama mewajibkannya untuk menafkahinya, mengayominya, membahagiakannya, agar mereka layak hidup bersamanya. Itu tanggung jawab dia. Nah, lalu dia ingin berpaling dari itu semua dengan dalih, enggak, aku yakin sama Allah Ta'ala, enggak perlu aku ada urusan dengan asbab ini, enggak perlu aku cari rezeki, enggak perlu gini, enggak perlu semuanya. Aku yakin, aku hanya ingin berduaan dengan Allah, kuputuskan hubunganku dengan dunia. Itulah. Ini yang seperti ini. Ini seperti ini. Zahirnya dia zahirnya dia menempuh rasa yakin dan tauhidnya kepada Allah semata, padahal batinnya dia sedang merawat syahwat dirinya. Syahwat yang terselubung. Kenapa terselubung? Tampilannya ibadah, tampilannya taat, tampilannya dekat dengan Allah Ta'ala. Itu kenapa terselubung. Kalau syahwatnya jaliyah, itulah syahwat jaliyah. Dunia, kesenangan, ini enggak beribadah, itu syahwat zahir. Ini syahwatnya khafiyah. Makanya enggak semua orang bisa melihatnya. Makanya hati-hati. Kalau syahwat zahirah, semua orang tahu, minum, mabuk, enggak sholat, itu syahwat khafi, itu syahwat jaliyah. Syahwat zahir. Tentu semua orang itu tahu salah, tapi syahwat khafiyah tidak semua orang tahu kalau itu salah. Bahkan dia bisa terjebak di dalamnya tanpa disadarinya. Seperti ini. Ketika Allah tempatkan dia makomnya tajrid, makomnya asbab, dia ingin tinggalkan itu. Dia abaikan keputusan Allah pada dirinya. Dia ingin lakukan sesuatu yang tidak putusan Allah, tapi dia ingin apa? Yang dia inginkan. Berarti apa dia? Merawat dan memenuhi tuntutan syahwat dirinya. Itu. Ini katanya, kata Syebuti, mana dia tadi ini? Wa hadza ghalatun kabir. Inilah kesalahan dan bahaya besar, kata Syebuti. Dalam timbangan neraca agama dan jalan yang benar, dalam menjalani perintah-perintah Allah dan keputusannya. Nah, hati-hati. Nah, ketika Allah menjadikan dirimu sebagai ayah dari anak-anak, suami dari istri, itu berarti Allah
telah menempatkanmu pada makom kau harus menanggungi mereka, menafkahi mereka. Lalu dalam dunia, dalam kehidupan kita ini, kalau menanggungi dan menafkahi, kita harus berinteraksi dengan asbab. Cari makan, berusaha, penuhi kebutuhan mereka, senangi mereka, bahagiakan mereka sesuai tuntunan syariat. Itu yang Allah inginkan darimu. Allah nggak menginginkan yang lain dari ini. Ketika Allah inginkan kau seperti ini dan kau tinggalkan, berarti kau tak beradab sama Tuhan. Jika enggak, aku yakin. Ini yang di bawah dari ini. Enggak, aku yakin. Aku sangat yakin sama Allah Ta'ala. Pokoknya enggak perlu aku ada urusan dengan asbab. Enggak perlu berkutat dengan asbab. Allah pemberi rezeki. Wa ma min dabatin. Pakai dalil lagi. Illa Allah rizquha. Enggak ada yang melata. Allah. Iyalah, melata. Semua dari Allah Ta'ala. Kau pun di pasar Allah juga itu. Cuma Allah buat Sunnatullahnya itu orang yang pada makam asbab dia harus berinteraksi dengan dunianya, dengan asbabnya. Tenang aja kalian ya. Ini pokoknya aku zikirin datang masih malam nih. Tenang aja kalian. Iyalah dia nggak masalah, yakin dia begitu. Kalau tak datang juga tekapar orang di belakang nih. Gimana mau dibuat? Gimana kira-kira? Bisa gitu. Gini, yang kau penuhi atas keyakinanmu itu oke lah kau diri sendiri, nggak masalah. Tapi apa alasan kau seret-seret anak istrimu untuk seperti kau? Sama kau menanggungi mereka. Itu. Paham kira-kira? Jadi jangan anggap tasawuf itu nggak ada urusan sama dunia. Ini nih ya. Asbab ini makam tasawuf yang Allah menempatkan seorang di atasnya. Rasul bersabda tentang asbab, kasbul halal minal jihad. Mencari yang halal untuk kebutuhan kita, terlebih kebutuhan keluarga adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Bukan gini, ketika kita berinteraksi dengan asbab atas titah dan pintah dari Allah Ta'ala, ini hakikat kita sedang bertasawuf dengan sesungguhnya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita mentaati putusan Allah pada diri kita. Kita memenuhi ketetapan Allah pada kehidupan kita. Jadi penuhi saja perintah Allah Ta'ala, penuhi keputusannya, itu yang paling penting. Jangan berdalih macam-macam. Enggak perlu. Enggak, Allah menempatkan kau di sini. Jangan mau cari yang lain. Ketika Allah menempatkanmu di sini, kau usaha untuk cari yang lain, kau sebenarnya zohirnya seakan-akan kau memenuhi ketaatan kepada Allah, batinnya kau telah berkhianat kepada Allah. Kau telah memenuhi tuntutan syahwat dirimu sebenarnya. Bukan tuntutan putusan Allah pada dirimu. Nah, qul lihadzal insan, katakan terhadap orang ini. Innallaha aqamaka baina kaffatain min mizani syar'ihi indama qala lak was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Innaka la ta'ishu li nafsik bal ta'ishu li usratik. Walladhi yatahakkamu bisulukik diniyan huwa mizanu syar'i. Wa syar'u yukallifuka bi an tuhayyi alaha ishan raghidan jusda istita'atik. Wa bi an turabbi auladaka atarbiyatal jismiyata wan nafsiyata wal aqliyata tammata. Walikulli dzalika asbabun aqamahallahu amamaka walau annaka aradta an hadhil asbab wa anta ta'ishu fi khidammiha fa ma'na dzalika annaka tusi'ul adab ma Allah bi i'radika an nizamihil kauni yaqul lakallah sabiluka ila ri'ati ahlika anta turuqa babal asbab fa idza qulta la anna la atrukul abwab bal atruku babaka mubasyaratan. Yaqulakallah da'ka minal qafzi al-mubashir ila babi wasir ilaihi an tariqi ma aqulu laka inzil ila suq ishtaghil iqdah tajir izra usluk subul allati yaftahu Allah azza wa jalla amamaka hadza huwa nahjul ladzi alzamaka bihi. Itulah dia dah. Capek terjemahkan ya. Tapi dia sederhana, nggak macam kemarin. Kemarin berat, mesti diuraikan kan gitu. Ini kan contoh kehidupan. Ini contoh kehidupan, realita kehidupan.
Katakan kepada orang ini, sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkanmu di antara kafatain, dua neraca, timbangan syariatnya. Ketika dia berkata kepadamu, berfirman kepadamu, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit dia tegakkan, dan dia menempatkan juga mizan, neraca. Jadi tolak ukur kita bagaimana mengabdi kepadanya. Wada'al mizan, Allah tadaghaw fil mizan. Jangan lampaui timbangan Allah ini. Jangan lampaui neracanya. Jadi ikut timbangan Allah, ikut neraca Allah Ta'ala. Ikut putusannya. Nah, wa aqimul wazna, tegakkan timbangan Allah ini. Bil qisti, dengan seadil-adilnya. Wala tukhsirul mizan. Jangan kurangi timbangan itu. Artinya jangan kita berkhianat kepada timbangan Allah dan putusannya, ikuti itu. Innaka la ta'ish, lihat, sesungguhnya engkau la ta'ish li nafsik. Engkau tidak saja hidup untuk dirimu sendiri, akan tetapi kau hidup untuk keluargamu. Walladzi yatahakkam bisulkika, yang menetapkan bagaimana sikap pribadimu itu mizanu syar'i, keputusan syariat. Ya, dan syariat membebankanmu untuk menyediakan bagi keluargamu isyan raghidan, kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman, semampu dirimu. Wa bi anturabbiyah, kau juga berikan tarbiyah, pendidikan, bimbingan untuk anak-anakmu dengan tarbiyah. Apakah tarbiyahnya itu tubuh mereka, ya, nafs kejiwaan mereka, akal mereka sesempurna mungkin. Perhatikan itu. Itu beban yang Allah tempatkan, itu beban yang Allah limpahkan kepadamu. Jangan kau mengelak, lari dari itu, bukan begitu. Nah, walikuli setiap masing-masing itu semua ada asbabnya. Akamahallahu amamaka, Allah berikan dianya semua di hadapanmu. Udah? Walau annaka arata, andai kata kau berpaling dari asbab-asbab ini, wa anta ta'ish fi, sementara kau sebenarnya sedang menjalaninya, sedang hidup di atasnya, ya. Kau berpaling dari asbab ini, padahal kau sedang hidup di atasnya. Karena Allah menempatkanmu di situ. Fa makna dzalik, maka itu maknanya, artinya, ya, annaka tusiul adab. Kau telah berlaku buruk kepada Allah Ta'ala. Tusiul adab. Tidak beradab kepada Allah. Kau sungguh telah tidak beradab kepada Allah dengan baik. Dengan kau berpaling dari nizamil kauni, dengan ketentuan kaunnya, yang kita bahas sunatullah, kau berpaling dari sunatullahnya. Yaqullakallah, Allah bilang kepadamu, sabiluka, jalanmu nih, perbuat apa nih? Sikapmu, ya, sikap yang kau tempuh, yang kau harus lakukan, yang kau tempuh, jalanmu adalah ri'ati ahlik, memperhatikan keluargamu dengan cara tatruku babal asbab. Ya, carilah asbab-asbab. Ketuklah pintu-pintu asbab, ke pasar, berusaha, cari makan, itulah. Ketuklah pintu asbab. Fa idza qulta, tapi ternyata kau bilang gini sama Tuhan. La, enggak Tuhan. Aku tidak ketuk pintu apapun kecuali pintumu semata. Tuhan juga ketuk. Bilang, kau pergi ke pasar. Pergi ke pasar, berusaha. Curahkan keringatmu, letihkan badanmu, penuhi kebutuhan keluargamu dengan mencari yang halal. Begitu yang aku mau darimu. Enggak Tuhan, enggak. Aku mau begitu. Aku tinggalkan semua ini, yang penting aku dekat denganmu. Malaikat geramanya tepuk malaikat, kata malaikat. Enggak paham juga kau tuh yang masuk Tuhan sama kau. Paham kira-kira? Hati-hati. Hati-hati. Ya? Paham? Sebentar, kita habiskan. Fa idza qulta la, enggak mau gitu dia. Tuhan punya sudah gitu, dia enggak mau, aku enggak Tuhan, aku enggak mau gitu kan. Aku yakin betul sama engkau Tuhan. Ini kan urusan yakin ini, urusannya kau ikuti aja aturan aku, kata Tuhan. Yaqullakallah, Allah bilang sama dia gini, da'ka minal qafzi al-mubashir. Tinggalkan, jangan kau loncat langsung sama aku. Jangan kau loncat langsung kepadaku. Tempuh aja asbabnya, karena kau kutempatkan di situ. Da'ka minal qafzil mubashir, itu maknanya. Tinggalkan untuk lompat langsung kepadaku. Udah, pakai perantara asbab. Nah, wasyir ila babi, ke pintuku, wasir ilaihi. Jalanlah ke pintuku itu melalui jalan yang ku bilang sama kau. Inzilasuk, pergi kau ke pasar, istagil, bersusah payahlah, iqdah, capek-capek, tajir, berdagang, izra, tanam tanaman. Buatlah kira usaha apa saja. Usuk subulal lati yaftahullah. Jalani semua jalan-jalan yang Allah bukakan di hadapanmu. Hadza, inilah jalan yang Allah wajibkan kepada dirimu. Itu. Dia enggak mau, enggak Tuhan, aku enggak mau gini.
Ya kalau nggak mau gitu, jangan kau kawin, jangan kau beranak. Kalau nggak mau gitu. Nah, ketika seorang tidak menanggung jawab siapapun dalam kehidupannya, tidak istri, tidak anak, tidak orang tua, tidak siapapun, silahkan kau tenggelam dalam lautan tauhidmu sama Allah Ta'ala. Nanti disebutkan nanti di sini. Nah, Imam Nawawi misalkan, silahkan. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, nggak boleh. Nggak bisa. Ini masih banyak contoh dalam realita kehidupan kita. Fa idza jaa man yaqul, lah panjangnya lah cukup sampai sini lah. Jam 6 udah. Jadi gini. Kan gini. Keinginanmu untuk bertajrid, padahal Allah menempatkanmu di maqam asbab. Itu nggak bagus itu. Itu ada syahwat yang terselubung dari dirimu sebetulnya. Bukan murni bertajridnya untuk Allah Ta'ala. Bukan. Juga sebaliknya. Juga ada satu kekeliruan. Satu ketimpangan dalam memutuskan sikap. Oke? Nah, jadi macam mana? Jalani saja maqam di mana Allah menempatkan kita. Dah? Kalau andai kata Allah ingin kita bertajrid, Allah akan tempatkan kita di maqam itu. Dan itu bisa. Awalnya berasbab. Tapi lama-kelamaan, dia dipindahkan oleh ke maqam tajrid. Ada juga yang tajrid awalnya, Allah pindahkan ke maqam asbab. Pokoknya perhatikan, di mana Allah menempatkan kita. Bisa. Macam tadi misalkan, contoh nih, ini realita kehidupan kita. Seorang, Allah berikan nikmat, penghormatan, dengan istri, dengan anak, dengan tanggung jawab di masyarakat. Misalkan, tanggung jawab masyarakat. Itu asbab juga itu. Jangan lagi nih, orang membutuhkan dia. Udah, apakah ngurus ini, ngurus itu, ngurus masjid, ngurus ini. Lalu dia bilang, enggak. Aku ada urusan sama kalian. Aku mau berdua dengan Allah Ta'ala. Enggak. Ini salah ini. Allah menempatkan dia dengan makomnya. Dia berinteraksi dengan dunianya, dengan sekitarnya. Orang butuh dia. Jadi nggak boleh. Nah, jadi contoh misalkan, seseorang makomnya asbab. Karena punya tanggung jawab tadi itu. Ada istri, ada anak, tanggung jawab. Lama-kelamaan, Allah lepaskan tanggung jawab itu. Anak semakin besar. Ya, istri pun tidak banyak tuntutan seperti yang sebelumnya. Atau istri sudah nggak ada mungkin mendampingi. Tinggal sendirian. Nggak ada lagi ditanggungi. Berarti di sini, Allah telah ingin menempatkannya pada makom yang lain. Yang dia habiskan waktunya untuk makom itu. Nah, begitu. Lalu apakah mesti pindah-pindah? Enggak mesti. Yang penting Allah. Perhatikan di mana Allah menempatkan kita, memposisikan kita. Ya. Andai kata ada orang asbab dari mulai dia sadari makomnya, udah sampai mati, udah asbab aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan, rugi kali nggak bertajrid. Nggak. Itu yang terbaik untuk dirinya. Tentang makom ini gini, ada orang keliru. Menganggap tajrid lebih tinggi daripada asbab. Nggak, salah. Salah. Yang afdal adalah, yang paling baik adalah di mana dia ditempatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Jalani makom di mana Allah menempatkanmu. Tajrid sama asbab sama bagi Allah Ta'ala. Mana melorot itu, merosot itu dikarenakan istilahnya tajrid itu kan bersama Allah dengan tidak yang lain. Maka kalau andai kata dia tinggalkan itu untuk relasi dengan dunia, seakan-akan katanya jatuh. Itu bahasanya jatuh. Nah, jadi bukan makna jatuh di situ artinya makom tajrid seakan-akan lebih tinggi daripada asbab. Bukan. Salah dalam bersikapnya. Cuma di situ saya mengatakan jatuh istilahnya. Sementara syahwat khafiyah maknanya. Nah, kenapa? Memang Allah ingin dia di makomnya. Jadi gini, yang terbaik adalah apa yang Allah inginkan pada dirinya. Itu terbaik. Itu terbaik. Yang Allah inginkan pada dirinya. Nah, jadi bukan makomnya. Karena dua-dua adalah putusan Allah. Dua-duanya putusan Allah untuk hamba. Dua-duanya baik. Nggak ada yang lebih baik. Yang baik adalah seseorang menjalani makomnya masing-masing. Ini kenapa? Kenapa ditinggalkan makomnya tadi? Karena merasa lebih baik, kan begitu? Ya kan? Ya kan? Kenapa ditinggalkan tadi asbabnya? Merasa tajridnya lebih baik. Padahal enggak, salah. Tajridnya bukan lagi baik tajridnya. Tajridnya syahwat sebetulnya. Lihat itu. Enggak ada arti tajridnya. Tidak ada arti tajridnya sama sekali. Enggak ada tajrid sama sekali. Syahwat tajridnya. Nah, enggak ada kebaikan pada tajridnya. Tajridnya syahwat sebetulnya. Enggak ada baiknya jadinya. Nah, begitu juga yang tajrid, ya, yang tajrid posisinya jangan berasbab. Mungkin pikirnya begini, kalau aku tajrid, kapan aku bisa berderma untuk orang lain, bantu orang lain? Coba, malah lebih tinggi pahalanya. Bantu orang atau nggak bantu orang sama sekali? Mana kira-kira? Kepingin dia, aku nggak pingin juga bersedekah sama orang. Kalau tajrid aja nggak punya apa-apa, kapan aku bisa berzakat? Nah, nggak pernah zakat lah, zakat harta. Nggak pernah membantu orang, nolong orang, ya kan? Bisa nolong orang kalau kita punya asbab, dia nggak ada asbab.
Karena tajrid makomnya. Nah, kira-kira gimana? Berpikiran seperti itu. Nah, kan? Jadi dua-duanya baik. Yang terbaik adalah seorang menjalani makom, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Berdua baik. Tapi bukan berarti tak punya anak, tak punya istri lalu makam tajrid, Ustaz. Bukan berarti gitu ya. Enggak, lihat dulu kondisinya, gini. Misalkan gini, dia nggak ada istri, nggak ada anak. Tapi dia dapat tanggungan dari masyarakat. Bapak ngurus ini lah, Pak. Bapak yang paling amanah di sini. Bapak yang bisa kami percaya ini. Tolonglah, janganlah Bapak tinggalkan kampung nih. Kami butuh Bapak ini. Enggak. Aku nggak ada urusan sama kalian. Aku mau tajrid. Nggak bisa gitu. Lihat, maka baca situasinya. Baca situasi di mana Allah menempatkan kita. Oke? Nah, selama asbab itu baik, berarti itulah asbab di mana Allah menempatkan kita. Kalau tak baik, itu bukan asbab Allah. Asbab syaitan itu. Tinggalkan asbabnya. Berarti sama itu, Ustaz ya? Sama, nggak ada bedanya. Dilihat bagaimana situasinya, kondisinya. Apakah memang pengabaian atau tidak? Kalau pengabaian kena, kalau nggak pengabaian nggak kena. Dilihat dulu. Apakah ada pengabaian? Apa tadi? Makomnya sehingga tidak merawat, memperhatikan. Gini, yang asbab ini dengan tanggungan keluarga itu bukan sekedar ngasih makan. Bukan sekedar ngasih makan. Perhatian, belayan kasih. Menyenangkan, membahagiakan, itu juga perhatian. Itu juga menjadi tanggungan kita. Itu. Jadi yang bergerak dengan gerakannya dan sebagainya, dilihat timbangannya apa. Ini indahnya Islam. Setiap satu putusan itu ada pertimbangannya, ada hukumnya, ada ketentuannya. Seorang nggak ambil putusan sendiri, tapi dia lihat situasinya, kondisinya, dirinya, melihat bagaimana pandangan agama tentang putusan ini. Bisakah kira-kira? Nah itu dilihat. Kalau andai kata putusan itu ada bentuk pengabaian, pembiaran, kemudian meninggalkan makom yang dia jalan dan tempuh, berarti dia terjebak juga pada syahwat khafiyah. Jadi nggak ada. Bagi kita, kalau saya buti, tajrid sama asbab sama posisinya. Nggak ada lebih hebat, nggak ada lebih baik. Dua-dua baik. Kenapa? Dua-dua adalah putusan Allah untuk hambanya. Bahkan bisa jadi asbab lebih baik, bisa jadi. Kalau diistilahkan sama Nabi. Nabi makomnya tajrid. Rasul makomnya asbab. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Nabi nggak ada urusan dengan orang lain. Dia hanya urusan dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya. Ya kan? Ya kan? Uhiya ilai insanun uhiya ilai bisyar'in walam yu'mar bitablighihi. Hanya urusan dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya. Nggak ada urusan dengan yang lain. Itu Nabi. Makomnya tajrid, kata ulama. Saya lupa di kitab apa saya baca. Tapi Rasul, makomnya asbab. Berinteraksi dengan orang-orang. Mengajak, membimbing, mengarahkan, membina, menyelesaikan urusan tengah mereka. Makomnya asbab. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Bukan kaleng-kaleng gaji kita nih. Asbab lebih baik. Terbalik pula, terbalik kun. Saat ini orang anggap tajrid. Tunggu dulu. Yang terbaik adalah putusan Allah untuk dirimu. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik saat itu untuk dirimu. Bisa pindah makom. Contohnya mana? Guru kami, Kiai Isa. Dulu makomnya asbab, jualan, berletih-letih, ngajar ke sana kemari. Itu yang saya dengar ceritanya. Jual sampai juga jadi angsuran apa? Kredit. Jual kredit barang, ngansur-ngansurkan. Begitulah beliau menjadi makom asbabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu beliau. Nggak tahu berapa lama itu ditempuh. Akhirnya Allah gantikan makomnya. Ketika selesai dengan asbabnya, Allah tempatkan pada makom, orang datangi dia. Dia nggak sibuk-sibuk di rumah aja. Menghabiskan waktunya berdoa dengan Allah Ta'ala, tapi tetap menerima orang, memenuhi kebutuhan orang. Jadi jangan coba cari makom sendiri. Kualat sama Tuhan. Su'ul adab namanya. Jalani saja makom di mana kita berada. Itu inti kajian kita ini. Jalani
Makamnya Allah tempatkan kita di atasnya. Itu makam kita. Oke? Jadi Ustaz, kalau menghindarkan diri dari kedua-duanya, asbab dan tajrid, Orang gila lah. Mana ada lagi orang macam gitu. Orang cuma dua kondisi saya dibilang tadi. Pak Rusman, kan cuma dua tadi kondisinya. Kondisi orang beriman ini cuma dua. Kalau nggak asbab, tajrid. Kalau Anda kata ada orang, asbab tidak tajrid, orang gila. Mana ada orang macam gitu? Mana ada orang macam gitu? Pasti dia kalau nggak asbab, tajrid. Berinteraksi dengan dunianya, atau dia jauh dari interaksi dengan dunia. Karena nggak ada beban tanggung jawab untuk itu. Kalau ada dua-dua begitu bisa, itu orang sakti lah itu, keras sakti mungkin itu. Allah alam, ya Pak. Oh iyalah, asbab semua itu. Asbab semua. Amanah orang lain, amanah masyarakat. Itu. Hah? Jalani, jangan kita menghindar. Kalau memang Allah memang meletakkannya di pundak kita. Pak Miftah ngurus masjid, jangan lari dari tanggung jawab itu. Lakukan sebaik-baiknya, yang terbaik sesuai dengan cara Allah Ta'ala. Jangan bilang, "Nah, ini aku di sini aja, nih aku mau tajrid sekarang." Masyarakat butuh itu, masyarakat butuh kita. Udah, masyarakat perlu dengan kita. Jangan lari dari keputusan Allah tentang diri kita. Itu. Demikian adanya. Oke? Mantap kaji ini rupanya. Saya pikir gak suka tadi. Ini gak suka orang ini kaji ini. Dia mati saya. Rupanya suka juga. Alhamdulillah. Lah, habis makan rupanya. Awak tak belum makan lagi. Nah, ya jalan.